Setelah kita mendapatkan angka 0,97, maka berikutnya kita akan lanjutkan dengan koefisien determinasi. Ya. Koefisien determinasi adalah mengukur proporsi varians yang dapat diterangkan oleh Y. Biasanya R kuadrat sama dengan standar deviasi atau 2 Y, ya, 2 dibagi Y dan 2 dibagi Y. Nilai R berkisar antara 0 atau tidak ada varians Y yang dijelaskan sampai 1. Seluruh varians Y dapat dijelaskan, artinya 0 tidak bisa dijelaskan, 1 bisa dijelaskan. Dari contoh didapatkan bahwa R-nya kita mendapatkan angka 0,97, maka kemudian kita kuadratkan 0,97. Dari 0,97 kita mendapatkan R kuadratnya dan 0,94. 0,94 artinya 90 ini 0,94 kalikan 100 sehingga kita bisa mengatakan 100% ya. 94% lama hari rawat dijelaskan oleh umur. Kenapa oleh umur? Karena tadi kita menghubungkan antara lama hari rawat dengan usia atau umur. Jadi lama hari rawat ini bisa dijelaskan oleh umur. Nah, regresi linier, kita masuk kepada regresi linier, adalah mencari garis terbaik. Ada beberapa cara mencari garis regresi antara freehand dan metode ordinary least square. Ya, biasanya begitu, atau bisa disebut dengan OLS. Persamaan garis yang dibuat sedemikian rupa sehingga kuadrat selisih nilai observasi ke nilai di garis regresi adalah minimum. Persamaannya Y sama dengan A plus BX plus E, itu error. Jadi A nanti akan dijelaskan A seperti apa, BX seperti apa. Nah, itu rumus regresi. Y sama dengan A plus BX plus B. Y adalah nilai Y yang diprediksi. Kita ingin memprediksi. Jadi fungsi regresi adalah untuk memprediksi, untuk memperkirakan, untuk mencoba menakar bagaimana kira-kira angka yang bisa ditemukan. Kemudian A itu intercept, nilai Y pada saat X sama dengan 0, titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Sementara B adalah slope atau kemiringan garis, perubahan variabel Y pada saat variabel X berubah 1 unit. E adalah error dari model dalam memprediksi nilai. Nah, kita bisa melihat misalkan di sini, inilah A, jadi A, ya, intercept, kemudian B itu slope, ya, slope, ya. Nah, fungsi regresi adalah untuk memprediksi nilai Y jika X diketahui. Misalkan, contohnya, berapa tekanan sistolik jika umur 50 tahun? Berapa IPK mahasiswa kalau TPA-nya 500? Ya. Atau misalkan kita juga bisa mengetahui berapa tingkat kelulusan mahasiswa jika nilai IPK-nya 3,4. Apakah 3 tahun, 4 tahun, atau berapa tahun? Berapa lama hari rawat kalau pasien berumur 40 tahun? Berapa level FEV pada orang dengan tinggi badan 170 cm? Nah, pada asumsi pada regresi linier, diketahui bahwa nilai min dari Y adalah fungsi garis lurus atau linearity. Ya, Y sama dengan A plus BX plus E. Nilai Y terdistribusi normal untuk setiap nilai atau normality, ya, normalitas. Varian Y adalah sama untuk setiap nilai, yang biasanya dikenal dengan homoskedasticity. Kemudian nilai X dan Y tidak saling berkaitan atau independensi. Nah, ini persamaan regresi. Persamaan regresi adalah Y sama dengan A plus BX plus E biasanya. B itu rumusnya adalah sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N. Dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Ya. Y kuadrat, Y X. Kemudian alfa adalah Y bar atau Y hat topi atau Y rata-rata dibagi dengan atau dikurangi dengan B X bar atau B X hat, ya. Jadi kalau Y itu sama dengan rata-rata Y bar atau Y hat. Kemudian kalau X bar atau X hat itu sama dengan hat itu maksudnya topi, hat, ya, tulisannya HUT. Rata-rata X. Kemudian, kalau tadi kita sudah mengetahui korelasi, sekarang kita akan mencari regresinya untuk memprediksi berapa kira-kira kalau usianya 20 tahun, lama hari rawatnya berapa?
Ya, di sini sudah ketahui, tapi kita bisa mengetahui misalkan nilai 4 di umur 45 kira-kira berapa. Nah, sudah diketahui X-nya, sigma X-nya 150, sigma Y-nya 31, sigma XY-nya 970, kemudian sigma X kuadrat 4750 dengan standar deviasi 62,5, dan pada lama hari rawat sigma Y kuadrat sama dengan 199 dengan standar deviasi 1,7. Nah, kita masukkan angka-angka itu ke dalam persamaan regresi linier. Nah, setelah kita masukkan, contohnya, misalkan B sama dengan sigma XY. Sigma XY itu 970 dikurangi sigma X 150 dikali sigma Y. Sigma X kali sigma Y, berarti 31. Dibagi N, jumlah jumlah sampelnya 5. Dibagi dengan sigma X kuadrat 4750 dikurangi sigma X kuadratkan 150 dikuadratkan dibagi 5. Nah, setelah kita hitung ketemu angka 0,16. 0,16 ini kita masukkan ke dalam tabel, ke dalam alfa. Karena kenapa? Karena kita akan mencari Y sama dengan A plus BX. A plus Y, Y sama dengan A plus BX. Nah, Y adalah rata-rata Y. Tadi rata-rata Y-nya adalah ketemu, kalau kita jumlahkan tadi, sigma X-nya, sigma Y-nya 31 dibagi 5, maka ketemu 6,2. Ya, 6,2 ini. 6,2. Kemudian B itu ketemu 0,16. Kita tarik 0,16 di sini, 0,16. Kemudian X kuadrat, X hat atau X bar, kita cari 150 dibagi 5. 150 dibagi 5 sama dengan 630. Nah, 62 dikurangi 0,16 kali 30 sama dengan 1,4. Setelah kita menemukan 1,4 dan 0,16, maka angka ini kita masukkan ke dalam rumus. Yang kita akan cari adalah lama hari rawat. Berapa lama hari rawat jika diketahui beta dan X. B dan X. Maka Y sama dengan alfanya itu adalah 1,4 ditambah B-nya itu 0,16. Nah, X-nya itu adalah usia. Jadi 1,4 ditambah 0,16 kali usia. Contoh paling gampang, misalkan kita ingin memprediksi usia 40. Kita masukkan ke sini, nanti ketemu hasilnya sama persis dengan 8. Oke. Baik, kemudian ini inferensi uji hipotesis R. Biasanya menggunakan uji statistik T. Rumusnya T sama dengan R kali sigma kali akar N min 2 dibagi 1 min R kuadrat. Ya. R kuadrat setelah tadi sudah kita ketahui 0,97, R-nya 0,97, kemudian N-nya 5, dikurangi 2, 1 dikurangi R kuadrat, R-nya tadi 0,97, maka ketemu 0,91, 6,91. 6,91 adalah T. N-nya atau DF-nya adalah sama dengan N-2. Jadi N-2, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, 6,9 dan DF-nya 3. Maka kita bisa mencari pada tabel. Pada tabel ini kita bisa mengetahui DF-nya itu N-2. 5 dikurangi 2 di sini. Ya. 5, dikurangi 2 berarti 3. Kemudian dari 3 kita cari ketemunya 6,91. 6,91 kita cari ternyata tarik ke arah kanan. Terus, nah paling mentok adalah 5,84. Maka kita meyakini bahwa nilai 6,91 ada di sebelah kanan nilai 5,81. Setelah itu kita tarik ke atas. Ternyata kita ketemu 0,005.
Oke, semakin ke sana, semakin ke kanan, otomatis semakin kecil alfanya. Kita lihat 0,1, 0,05, 0,02, 0,1, 0,05, di sini mungkin 0,025. Ya. Artinya bahwa nilai kita lebih kecil daripada 0,005. Nah, kita bisa melihat di sini, ternyata nilai yang kita dapatkan adalah 0,005. Jadi kesalahan kita itu 0,5%, padahal batas maksimal salah 5%. Sehingga kita bisa mengatakan atau menyimpulkan bahwa hak nolnya ditolak atau ada hubungan antara lama hari rawa dengan usia. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Kita bisa menghitung kemudian ya, berapa sih usianya kalau kita mendapatkan angka misalkan umur sekian tahun dan sebagainya. Nah, demikian mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.